Lu memaknai arti kata sekjen itu sendiri apa sih? Ini banyak tanya soal ini mau jadi sekjen kayaknya. Iya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Podak Podcast Dadakan. Jadi di Podak kali ini tuh satu episode doang nih. Podak tuh cuma satu episode, nggak bakal ada lanjutannya lagi, udah satu. Jadi di Podak kali ini tuh kita mau ngapain sih? Mau wawancara, wawancara santai lah. Mungkin kalau orang-orang keren bilang podcast kali ya. Cuman namanya Podak Podcast mendadak. Apanya juga nggak ada. Ngerekam pakai HP. Suara pakai HP nih, nggak ada mic-mican, nggak ada, udah begitu aja dah. Oke, Jen. Sebelumnya perkenalkan gue Yazid, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 23. Ya, Mungkin di sini kita bakal ngebahas dikit-dikit sih, Jen. Mungkin ini bukan kayak podcast atau gimana, kita ngobrol santai aja. Jadi kayak gua nggak jauh-jauh, paling gua nanya terkait kayak gimana sih lu perjalanan lu memutuskan buat jadi sekjen, apa hal-hal yang udah lu lewatin sebelumnya sampai lu bisa di posisi sekarang bisa menjadi seorang sekjen tuh gimana caranya, terus juga selama lu jadi sekjen nih apa aja hal-hal yang menurut lu itu suatu yang bagus, yang baik atau baik buruknya lah kayak gitu aja. ya. Mungkin langsung aja yang pertama kali aja. Yang pertama, gue tuh pengen tanya apa hal atau motivasi apa yang membuat lu kepikiran nih buat tahun ini gue jadi sekjen, gue ingin bla 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 segala macam, atau hal apa yang mendasari itu semuanya. Oke Zid, salam kenal. Jadi memang untuk gua memutuskan jadi sekjen itu juga tiba-tiba ya. Karena memang kalau gua tarik dalam perjalanan hidup, kebanyakan gitu hidup gua dalam satu komunitas. Jadi gua selalu bergabung dalam apa ya, kumpulan, organisasi, himpunan gitu lah. Bahkan dari SMA. Dan di SMA itu gua dulu sempat jadi ketua pramuka gitu. Kalau di Muhammadiyah kan 10 waton Iya. ketua pramuka. Terus masuk kuliah gua ikut HMI dan ikut himpunan juga di jurusan gua gitu. Jadi gua menemukan apa ya, dalam perjalanan gua yang sering ikut organisasi itu kadang-kadang gua menemukan kebutuhan juga untuk selalu berkembang dalam lingkup organisasi. Jadi, pada satu waktu ada kesempatan untuk jadi sekretaris jenderal ya SMA ya kalau di Paramadina namanya. Iya. Gua rasa dengan kapasitas gua yang ya gua kira bisa memantaskan diri gitu Jadi sekjen. dan ada kesempatan itu dan ada cita-cita juga gitu untuk apa, memberikan manfaat pada halayak banyak. Jadinya menurut gua kesempatan untuk jadi sekjen itu tepat sekali untuk gua ambil. Walaupun dalam perjalanannya ya jadi sekjen ya nggak mudah, nggak seneng-seneng banget, tapi gimana ya, adventure gitu loh. Seru gitu, jadi ada adrenalinnya. Berarti ada panggilan juga berarti ya, Jen, ya, dari hati. Ada panggilan hati, tentu dengan dukungan eksternal juga ada. Jadi secara internal gua udah mantap, secara eksternal support gua. Support juga untuk naik sebagai Iya. seorang sekjen. Betul. Jadi ya kayaknya kalau nama kabinet itu kan Semesta Madani ya. Jadi memang semesta mendukung gua untuk Naik menjadi seorang sekjen. mengambil kesempatan jadi sekjen. Gitu gitu. Tapi dari itu semua, dibalik itu lu mengawali karir lu, saya ingat gue itu waktu itu, ini pertama kali gue juga kenal sama lu, Jen. Itu pas ada waktu itu demo. Iya, lupa tuh kapan. Live reportnya di SMA. Sambutan dari deputi eksternal. Nah, di situ gue tuh baru tahu, Jen, kalau misalnya di Parmat ini tuh ada deputi eksternal. Karena gue pas masuk Parmat itu kan angkatan 23. Waktu zamannya Sekjen Afik. Nah, di Sekjen Afik itu yang gue tahu deputi itu cuma satu pada saat itu, Kak Fatira ya, Jen.
gue nggak tahu tuh kalau misalnya sekjen itu ada sekjen internal dan eksternal. Deputi. Iya, deputi internal dan eksternal di situ. Terus di situ akhirnya gue melihat siapa nih orang ya. Gue nanya pada saat itu sama ada teman gue tanya ini siapa? Oh, ini deputi eksternalnya SEMA, baru di periode ini ada Pengudan. Nah dari situ tuh awal mula gue tahu nama lu tuh Jen. Ya. Nah pada saat itu lu jadi deputi itu sendiri memang keinginan dan ada tarikan atau gimana? Untuk menjadi deputi ya. Iya. Sebelum gua jadi deputi itu di himpunan gua wakil ketua Wakil ketua. dan gua jadi ketua komisariat himpunan mahasiswa Islam di Paramadina. Jadi di internal kampus gua jadi wakahim ya, Wakahim. jurusan. Jurusan. Di eksternal gua ketua komisariat. Sebenarnya nggak terpikir gua tuh saya masih sebagai apa. Awal-awalnya lu nggak kepikiran tuh? Ya. Nanti kita bahas term deputi ya. Oke. Ini tadi lu bahas kok lu pikiran jadi Deputi. sebenarnya nggak kepikiran. Cuma waktu itu ada teman gua namanya Afik untuk apa yang ngajak ngobrol lah untuk gua ikut SEMA. Tapi di zamannya dia udah nggak bisa kan, Iya. udah pertengahan periode udah akhir lah Pak. Waktu itu udah mau akhir, sampailah ke kongres kalau kita namanya ya. Ya, kongres. Kongres. Nah, Miura yang waktu itu apa maju jadi sekjen minta bantu untuk bikin deputi. Nah, itu singkatnya gitu ya. Ya gua nggak bisa nolak. Nah, kenapa ada term deputi? Sebenarnya term deputi itu udah lama istilahnya. Bahkan kalau gua cek inventaris dokumen Persib dokumen dari tahun 2020-an udah ada sebenarnya term deputi itu 2020. Bahkan sebelum-sebelumnya udah ada term deputi. Jadi memang bukan hal yang baru deputi itu. Nah, kalau pembagian tadi soal internal dan eksternal, memang dalam pembagiannya deputi itu diberikan hak prerogatif kepada sekjen untuk menentukan gitu pembagian deputinya. Nah, untuk pembagian deputi internal dan eksternalnya baru tahun kemarin dibatasi 2 untuk mengangkat deputi internal yang mengurusi urusan internal dan urusan eksternal. Jadi itu secara sejarah term deputi udah lama. Pembagian deputi mau internal atau eksternal baru kita putuskan di kongres kemarin. Jadi balik lagi deputi ini sendiri tuh hak prero dari sekjen itu sendiri aja. Untuk pembagian tugasnya pada awalnya, nanti di kongres kemarin dibatasi hanya bisa mengangkat 2. Tapi dengan adanya 2 deputi ini sendiri pada saat itu apakah secara pembagian tupoksi dan tugas tuh jelas atau enggak sih pada saat itu kemarin? Maksudnya tahun kemarin ya? Iya tahun kemarin Pak Sekjen masih menjabat sebagai deputi eksternal. Kalau dibilang jelas, kita paham apa tugasnya. Artinya ranah wilayah tugas kita apa kita paham. Walaupun pada tahun kemarin karena tidak ada apa ya istilahnya konstitusi yang mengatur tugas kita secara jelas, kita agak kelabakannya sih di situ ya. Ini apa ya? Oke kita tahu kita ranahnya internal, tapi ranah internal apa yang harus kita selesaikan? Ranah eksternal apa yang harus kita selesaikan karena luas gitu kan. Iya. Jadi istilah-istilah internal dan eksternal itu luas. Susahnya adalah menginterpretasikan, menafsirkan tugas kita di internal apa, di eksternal apa. Tapi pada saat waktu jadi deputi kemarin tuh dari situ udah mulai ada keinginan buat jadi sekjen di tahun depan atau dari malah sebelumnya udah emang keinginan juga? Gua bener-bener mau tuh kayaknya 2-3 bulan sebelum kongres. 2-3 bulan sebelum kongres. Karena apa ya? Kalau gua bukan soal jadi apa enggak,
menang atau kalah. Kalau menang mau ngapain, kalau kalah mau ngapain, kalau jadi sekjen mau ngapain, kalau nggak jadi sekjen nggak mau ngapain. Dan menurut gua kontemplasi untuk memikirkan gua mau ngapain itu yang lama gitu. Oh. Jadi berarti lu tuh baru ada keinginan buat naik jadi sekjen tuh pas kemarin tuh, Iya. 2-3 bulan kongres lah ya. Baru ajak lah gitu. Tapi selama kayak yang lu bilang tuh kan, lu baru punya keinginan buat naik menjadi sekjen itu 2-3 bulan sebelum kongres. Nah dari situ apa yang membuat, selain tadi dorongan aja nih, apa yang membuat dulu nih selama 2-3 bulan itu baru benar-benar yakin buat mau naik menjadi sekjen tuh apa? Karena kan hampir kemarin jadi deputi hampir 1 tahun ada ya, apa kurang? 1 tahun 1 periode ya. Selama 1 tahun itu kan belum ada keinginan tuh. Akhirnya baru ada keinginan di 2-3 bulan mendekati kongres. Nah selama itu apakah ada hal lain yang menurut lu, wah ini jadi patokan utama gua ketika gue ingin naik jadi sekjen tuh ada mas? Karena dalam 3 bulan terakhir itu gue menyadari ada suatu kesalahan fundamental lah dalam organisasi yang kita di Baramadi. Tidak banyak, artinya berantakan yang benar-benar Harus ya, diselesaikan. yang mendasar gitu. Ya. Ibarat media ini patung satu wakinya itu mendasar banget gitu. Kalau Iya. berantakan atasnya doang itu kan atribut-atributnya Ya, doang. atributnya doang. Tapi benar-benar berantakan itu. Gua kayaknya ada tanggung jawab moral gua untuk menyampaikan wah ada yang salah gitu. Dan tanggung jawab moral gua waktu itu berada di SEMA dan masih punya waktu untuk mengabdi. Jadi kayaknya bisa setidaknya berikhtiar sekecil-kecilnya untuk bisa memperbaiki. Jadi karena lu melihat nih ada kejanggalan lah mungkin aja nih. Jujur janggal. Kejanggalan atau kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki lebih baik lagi. Jadi dari situlah akhirnya lu menemukan motivasi utama juga berarti aja nih, Ya. untuk naik menjadi seorang sekjen. Oke, kalau sebagai seorang sekjen nih Jan, lu kan sekarang udah jadi sekjen. Lu memaknai arti kata sekjen itu sendiri apa sih? Ini banyak tanya soal ini mau jadi sekjen kayaknya. Iya. skip dulu Jan, nanti dulu. Karena kan kayak mungkin kalau dari POV gue ya, gue ikut aktif di organisasi di komik Jan. Gue memaknai komik itu sendiri, event PDH menurut gue itu hal yang sakral yang gak bisa dipermainkan sembarangan, yang memang harus benar-benar dijaga. Nah kalau dari lo sendiri nih memaknai arti kata sekjen sendiri itu gimana? Memaknai sekjen. Sekjen itu kan pertama dia cuma secara tata bahasa dia istilah saja gitu dalam satu struktur. Jadi dia pemimpin SEMA Serikat Mahasiswa Baramadi. Nah dalam memaknai sekjen ketua atau pemimpin tokoh itu gue selalu pakai analogi kapten kapal ya. Oke. Kapten kapal. Kenapa kapten kapal? Karena kru kapal itu, kapten kapal itu selalu menemukan badai, ombak dalam perjalanannya Iya. dan kapal organisasinya gitu. Kapten kapal ini bertanggung jawab atas semua isi Yang ada di dalam kapal. gitu. Jadi gue melihat organisasi sebagai sebuah kapal, ada apa? Dayungnya, ada layarnya, ada jangkarnya, setir, apa, kompas dan sebagainya. Peta. Ya ada peta gitu. Nah itu ibarat apa-apa yang ada di organisasi, semua yang ada di organisasi. Dan kapal pasti punya pulau untuk dia tuju. Ya. Nah itulah tujuan organisasi. Jadi gue melihat sekjen ini kapten kapal yang menakodai organisasi kapal itu dan memanage semua kru kapal yang ada di dalamnya, sumber daya yang ada di dalamnya untuk sampai kepada pulau yang mereka miliki.
biar estetik aja terus gampang. Biar ada peribahasa juga aja, biar keren. Tapi kita kan udah bahas nih Jen, kayak arti kata lo memaknai sekjen itu kayak tadi lo bilang lo sebagai nahkoda yang dimana memastikan seluruh kru lo yang berada di dalam kapal sampai ke pulau terakhirnya itu pulau tujuannya dan semuanya dalam keadaan berhasil dan selamat ini. Mungkin gue pengen nanya kayak kita kan ada ART Jen. Nah, ART sendiri itu menurut gue suatu hal yang sakral juga nggak sih Jen? ART itu? Ya, jadi kalau di negara tuh kan ada UD ya. Ya, Ada UD, terus turunannya ada undang-undang, terus ada perpu, peraturan perundang-undangan, terus ada perpres, pres, ada permen, peraturan menteri, yang perda tadi, dan banyak. Organisasi nih, bahkan dalam lingkup kampus ini sebenarnya miniatur negara. ya, Di kampus ini rektorat punya namanya statuta. Statuta tuh kayak AD, anggaran dasar di anggaran dasar. nanti turunannya ada peraturan rektor apa. Sama di organisasi ada konstitusi, biasanya anggaran dasar atau maklumat dasar, biasanya sih anggaran dasar ya. ADRT itu konstitusi apa? Konstitusi itu aturan main di organisasi. Dalam organisasi itu yang harus kita patuhi itu apa sih sebenarnya? Ketuanya atau ketuanya? Ketuanya, wakilnya, atau Oh, enggak. ART? Ketua bisa salah, Ya, wakil wakil juga bisa Bisa salah, salah. anggotanya bisa salah. Yang harus kita patuhi di organisasi itu adalah kesepakatan yang ada dalam organisasi yang kita buat. Nah, kesepakatan yang kita buat dalam organisasi termaktub tertulis dalam anggaran dasar. Sama kayak Indonesia, kita sepakat bikin negara Indonesia, kita bikin undang-undang dasarnya ini kita bahas negara, lambang negara, bahasanya ditulis di organisasi juga gitu. Jadi di AD itu kan ada nama, tempat, kan lambang. Jadi menurut gua sakral, kalau dalam hal sakral yang perlu disucikan tidak juga ini. tapi sebagai satu hal yang kita sepakati itu sebagai kontrak sosial dan harus kita patuhi, bahwa ya memang benar seperti itu ada yang, dan terkadang perlu melihat perubahan zaman juga kalau ADRT ini sudah usang dan kita tidak bisa memberikan manfaat dan lagi. relevansi Ya, keberlanjutan selanjutnya organisasi dan anggota yang ada di dalamnya perlu disepakati sepakati ulang. kontrak sosial ulang. Kan udah bahas ART nih Jen. Jadi kenapa gue bahas ART? Ini berhubung sama sekjen juga. Gue tuh adalah orang yang lumayan sangat-sangat mengerti dan gue tuh sering baca ART yang ada di Hima gue Jen. ART SMA juga akhirnya gue jadi ikut baca karena gue suka aja gitu kan ngeliat, oh ternyata kecatatannya tuh di sini. Tapi ada satu hal yang menurut gue ini tuh rada mengganjal Jen. Kayak contohnya ART ini sendiri tuh kayak gampang banget diubah aja. Apalagi menurut gue kan ART itu udah dibuat atas kesepakatan bersama yang dimana sudah dijelaskan di situ semuanya persyaratan-persyaratan yang ada. Tapi terkadang ketika ada ketua yang ingin naik atau wakil-wakil yang ingin naik, ART-nya ini harus diubah. Bukannya ketuanya yang mengikuti ART, persyaratan ART, malah ART-nya yang harus mengikuti ketuanya. Ya itulah kenapa kita kesel sama Gibran kan, Ya, karena dia ubah-ubah undang-undang sesuai kepentingan gitu kan. dia. Ya undang-undang bisa diubah, cuma kalau undang-undang yang gampang banget diubah berarti nggak benar gitu undang-undangnya. Iya benar. ADRT memang bisa diubah sesuai relevansi di setiap zaman dan ruangnya gitu ya. Tapi kalau dia gampang banget diubah, berarti dia nggak relevan gitu kan, nggak bisa bertahan gitu kan, nggak awet, tahan bantingnya nggak ada. Gitu. Jadi perlu sekali gitu ya dalam merumuskan ADRT itu kita paham bahwa ini kan suatu kondisi yang main. Dan kalau lu lihat ya di undang-undang di ADRT itu kan
perkataannya selalu umum, general Iya, gitu. general. Nanti petunjuk teknisnya baru ada di Bawah-bawahnya lagi gitu kan, peraturan. apa. Misal kalau di negara kan ada perpres atau Iya. apa gitu kan, itu kan petunjuk teknisnya. Nah, jadi kenapa kadang-kadang ada yang undang-undang itu bahasanya general supaya dia awet sama perubahan zaman. Nah, kenapa kemudian bisa diubah? Mungkin ya ada perubahan yang mendesak. Jadi kalau nggak mendesak diubah, ya berarti organisasinya yang salah. Karena hampir rata yang gua temukan, menurut gua dari ADRT-nya ini mungkin sudah dijelaskan secara terperinci aja. Udah di situ udah kuat. Cuman mungkin memang ada zamannya yang berbeda, tapi kalau untuk secara garis besar menurut gua tidak harus semuanya yang diubah kan. Jadi ADRT itu dibuat juga atas kesepakatan bersama yang dimana ya ketika lo ingin naik jadi ketua, bukan ADRT-nya yang ngikutin lo, tapi lo yang harus memenuhi standar dari ADRT itu sendiri. Dan ADRT itu sendiri kan ya udah berulang-ulang dikaji juga aja deh. Jadi kayak gue tuh agak bingung kenapa kayak setiap periode, karena gue udah berdua periode di Jen kebetulan kan. Jadi setiap periode ADRT itu selalu diubah mengikuti kekurangan ketuanya. Yang dimana di ADRT pertama itu dibuat ketua harus begini segala macam. Ternyata di tahun yang selanjutnya ketuanya tidak mengikuti salah satu peraturannya yang sudah ditetapkan. Padahal peraturan tersebut bisa saja dijalankan oleh ketuanya, tapi ketuanya memilih untuk tidak mengikuti. Dan dia naik katanya atas berdasarkan kesadaran. Kalau misalnya memang dia sadar, kenapa dia tidak mengikuti seperti peraturan? Ini curhat nih ya. Dikit. Jadi itu yang menurut gua jadi kayak nggak ada artinya juga nggak sih Jen? Bisa Iya. diubah-ubah mengikuti kemauan ketuanya yang mau naik siapa? Sebenarnya dalam organisasi itu variabelnya banyak gitu ya. Jadi banyak variabel sumber daya, kualitas anggotanya gitu ya. Terus variabel fasilitasnya gitu, variabel lainnya gitulah. Tadi konstitusi juga, secara sosiologis juga banyak lah variabelnya. Memang kadang sulit juga, apalagi tadi Yazid bilang sudah 2 tahun, pasti lu selama 2 tahun itu sudah menemukan banyak konflik, banyak masalah gitu dalam organisasi. Yang paling penting menurut gua adalah pertama kesadaran ya, bahwa organisasi ini adalah kesepakatan kita gitu. Bukan kepentingan satu orang, kepentingan sekelompok. Jadi ada sense of belonging gitu, apa ya, rasa kepemilikan dalam organisasi. Ibarat kapal, lalu tadi kan kita pakai analogi Iya, kapal, kan? analogi kapal. Kalau lu nggak merasa punya kapal ini gitu, ya lu enak saja gitu untuk golongin kayu-kayunya dan sebagainya. Tadi sense of belonging. Nah, gimana menentukan sense of belonging? Tentu ada kemampuan leadership gitu yang perlu lewat tadi kaderisasi yang berkelanjutan dalam setiap anggotanya gitu, jadi merata, sehingga anggota-anggotanya tadi sudah punya rasa memiliki, tapi punya rasa aman juga gitu. Ya, betul. Ya tadi kapal, kita sudah tahu ini kapal punya kita, tapi kalau kita nggak merasa aman, kita tinggalkan gitu kan. Jadi PR-nya itu dari sekian banyak PR yang gua intinya adalah organisasi ini harus memberikan rasa aman lah. Yang terakhir itu organisasi ini, kapal ini harus memberikan rasa bahwa setiap anggota bisa terlibat yang baik-baik. Apalagi di lingkungan kampus gitu ya. Kita cari apa sih, pasti pendidikan, upgrade diri itu jadi lebih baik. Teman-teman habis ini mau kerja atau bikin apa gitu. Maka kita cari hal-hal yang relevan kan di organisasi kampus gitu kan. Kalau organisasi kampus yang kita masih relevan, banyak lah ya. Menurut gue ya PR-nya dalam khususnya di Paramadina gitu ya. Ya, Banyak variabel yang harus kita selesaikan PR-nya. Tadi soal konstitusi juga, soal
Ya semoga di sekjen selanjutnya Aduh. jadi promosi kok aja. Enggak, itu bercanda katanya. Oke, mungkin udah bahas-bahas ADRT, udah bahas-bahas gimana lu kemarin punya rasa buat jadi sekjen. Mungkin pembahasan gua yang selanjutnya itu adalah selama lu menjadi sekjen itu sendiri ya. Apakah dari yang tadi semua lu sampaikan itu apakah ter-apply di periode lu, apakah yang tadi kekurangan-kekurangan yang lu temukan itu fundamental yang kurang bisa lu temukan lagi akhirnya di periode lu ini, dan gimana sih setelah hampir mau satu periode berarti aja nih, hampir mau satu periode ini apa saja yang udah lu lakukan kayak gitu sih Jan. Mungkin gua awali dengan saat gua jadi sekjen itu, satu pelajaran yang paling penting adalah gua nggak bisa apa-apa. Jadi gua jadi sekjen tuh merasa, karena di SMA tuh kan banyak usia humas, administrasi dan sebagainya. Jadi gua merasa gua humas bisa gitu lah, tentang public relation dan sebagainya, atau mega medsos gampang lah. Administrasi yang bisa lah bikin surat-surat doang, Surat-menyurat, terus apalagi kajian, terus kreatif segala Canva gitu kan, ada AI sekarang. Sampai gue satu titik, iya sih gue bisa semuanya walaupun nggak jago, tapi gue nggak bisa jadi semuanya 100%. Jadi gue di humble-kan gitu dengan gue jadi sekjen, gue nggak bisa apa-apa cok gitu. Jadi pelajaran yang paling penting saat gue menjadi ketua adalah lu lemah gitu, lu nggak bisa apa-apa, makanya lu perlu orang, ibarat kata kru kapal gitu kan. Mungkin kapten kapalnya bisa megang setir, bisa melepas jangkar, bisa mengembangkan layar, tapi dia nggak bisa bikin semuanya sekaligus gitu kan. ya harus satu persatu. Ya harus ada yang lihat bintang, lihat kompas, lihat peta, dan kemampuan pemimpin adalah kemampuan tadi memaksimalkan perangkat yang ada di bawahnya supaya kapal atau organisasi komunitas yang dia pegang itu berjalan ke pulau yang kita sepakati. Nah, itu sih pelajaran yang deg banget lah sekjen ya. Dan karena tadi pelajaran yang gue dapatkan tadi agak telat gitu ya, makanya ada beberapa dalam perjalanan serikat mahasiswa ini yang tidak sesuai dengan harapan yang gue bangun dalam ya, namanya realitas ya. Realitas tidak seindah ekspektasi. Sadar. Ya, menurut gue itu ya yang paling penting ya. Ibarat lu nonton Naruto nggak? Gua nonton tapi nggak terlalu sering sih Jan, beberapa episodenya aja. Lu tahu ini kan Madara berantem Iya, sama Madara. siapa sih? Hiruzen. Madara kan ambis banget kan. Ya, Dia pengen bikin dunia yang damai. Kata Hiruzen, yang penting oke, kita mau dunia damai, tapi yang penting kita menyiapkan sesuatu untuk generasi mendatang, karena kita nggak bisa sendirian, kita terbatas. Nah, jadi yang paling penting dalam setiap organisasi tentu kontinuitasnya. Kita nggak bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam satu periode, tapi kita bisa melanjutkan ide dan melanjutkan ilmu gitu. Kita punya dalam satu periode itu pada generasi yang selanjutnya. Jadi itu yang gua terus usahakan perjalanan periode sektor. jadi yang akhirnya lu temukan itu adalah dimana ya mungkin sebagai pemimpin lu tetap butuh orang-orang yang emang harus ngebantuin tugas-tugas lu, nggak bisa berjalan sendiri tanpa adanya orang-orang yang berada di kabinet mungkin aja deh, Dan tentu di DPO DPO.
Tapi dari semua itu kira-kira apa hal yang menurut lo ini tuh suatu pelajaran besar selain yang tadi lo menemukan lo bisa ngerjain semuanya sendiri tapi nggak bisa dikerjakan dengan waktu yang berbarengan, apalagi Jen selain itu yang menurut lo ini suatu kesan lah mungkin ya, kesan selama lo dapat satu periode ini tuh menjadi seorang sekjen tuh apa kesan yang paling membekas dan mendalam? Pas dalam ya. Tadi itu udah ya. Kalau gue tuh nggak bisa Sendirian. Terus yang paling penting itu adalah sebagai kapten kapal ya. Karena lu, sorry, karena lu akan menemukan banyak gelombang, banyak ombak. Kemampuan pemimpin kemudian diuji adalah tahan banting untuk menyelaraskan gelombang-gelombang yang ada. Dan gua paham, gua yakin gitu ya bahwa kemampuan leadership ya, kepemimpinan individu itu sangat berpengaruh pada kelanjutan organisasi. Jadi bukan sekedar sistem organisasinya, kepemimpinan penting banget. Kita nggak bisa misal dalam memimpin nih gue ya, gue nggak bisa datang ke teman-teman siapa teman pasang sedih karena hal sekecil itu mengerti apa ya suasana Suasana. dan suasana itu pengaruhi kinerja pengaruhi tujuan yang mau kita capai ya. Jadi kalau nggak berhak kali jadi sedikit dan itu pemikiran Karena ibaratnya ya lu menyatukan banyak kepala menjadi satu, banyak gelombang menjadi ya lo harus bisa melewati itu semua. Jadi itu yang membuat akhirnya lo suatu kesan ya jadi pesan banget sih. Lo harus coba sih. Maksud gua pengalaman orang yang pernah memimpin dengan yang belum pernah itu beda apa mindsetnya. Jadi ibarat kata kita yang memimpin ini udah punya muscle memory. Jadi kalau dihadapkan pada konflik, kalau dihadapkan jadi ibaratnya kayak ya yang belum pernah memimpin nih hanya bisa mengekspektasikan dan membayangkan saja tanpa dia tahu realitanya itu seperti apa. Sementara yang sudah memimpin tuh ya ibaratnya udah tahu realitanya gimana, jadi nggak bisa serta merta terus-terusan hanya membayangkan oh seperti ini. Terkadang jadi kita harus sadar akan realita juga jadi. tuh. Paling terakhir nih Jen, ya, hal yang mungkin sebagai sekjen lu nggak menemukan itu di mahasiswa biasa tapi lu mendapatkan itu di sekjen, ada nggak kira-kira? Hal yang Ya misalnya kayak mungkin oh jadi sekjen privilege-nya tuh gini. ada sih kita nggak dapat Oh nggak mobil ada dinas, Permuda ini fasilitas atau apa gitu dari kampus? Sama aja. Sama aja. Oke, berarti ibaratnya tidak ada bedanya dia. Hey, tadi itu bedanya pasti lu mendapat secara internal ya. Ya, secara Kalau internal. secara eksternal nanti secara internal dalam kita gitu ya. Tadi ada ingatan, ada pengalaman, ada muscle memory. Muscle memory. Kalau lu sudah pernah memimpin itu lu tahu gitu. Kalau lu dihadapkan konflik, kalau lu dihadapkan masalah atau fenomena sosial yang kalau lu sebagai anggota atau sebagai mahasiswa top biasa gitu, ya lu melihatnya tuh sebagai ya udah ada event ini, ada kegiatan ini atau apa. Tapi kalau lu sebagai pemimpin lu tahu gitu. Jadi hal penting dalam memimpin yang gue dapatkan Iya. adalah lu bisa melihat perspektif gitu ya, fenomena keadaan secara helikopter view. Lu tahu dari atas nih tarikannya kemana. Ya, Kalau kita mau selesai, kita harus datengin yang mana. yang mana dulu?
itu yang paling gue dapatkan ya secara internal gitu. Secara internal. Karena kalau secara eksternal sama aja kita duduk di kantin yang sama panas sama-sama Panas. paling gue dapet ini aja sih beasiswa SPP. Oh, beasiswa. Sama dapat ini juga ya Jan. Nomor pribadi rektor juga kalau masalah dapat ya Jan. Enggak, lu bisa juga dapat mau. Sebenarnya juga. Ya, privilege. Ya itu privilege ya, artinya jaringan gitu atau apa. Ya itu di secara internal tadi saya pikir lu punya itu ya, privilege-nya lu bisa melihat sesuatu secara gambaran luas. Tapi itu adalah bagaimana kita memaksimalkan aja sih. Lu nekat gak untuk nembus ombak gitu sebagai karena itu kemampuan memimpin, kemampuan sedikit dilihat dari bagaimana tahannya lu gitu. Dengan semua keadaan yang terjadi di lapangan ya, yang tidak selalu sesuai sama ekspektasi juga. Ya. Tapi gue nggak bilang jadi sekjen lebih berat daripada mahasiswa biasa, guys. Cuma beda di wilayahnya aja. Kalau lu memimpin, gitu kan, apa ekspektasi orang banyak. Seru kok, coba deh. Waduh. Oke, mungkin ya udah bahas-bahas sekjen, udah bahas-bahas ADRT, udah cukup kali aja ya. Cukup bebas. Karena kalau misalnya dilanjutin lagi terlalu panjang ntar durasi videonya aja. Di 2 season. 2 season. Nah, mungkin gitu aja ya. Ya. Kita cukupkan. Terima kasih banyak. Ini podcast sama men. Podak, podcast dadakan aja. Karena kita semua itu benar-benar mendadak aja udah. Spontan kalau bahasa anak sekarang. Nah,